Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Tema kali ini yang akan disampaikan adalah seputar tentang wakaf, baik dasarnya secara Islam maupun hukum selaku negara hukum di negara kita. Untuk itu kami haturkan kepada beliau selaku narasumber kita yang multi talent, yakni Bapak Suryono, sekaligus sebagai penyuluh dan juga Ketua Satgas Wakaf NU Sidoarjo. Terima kasih. Dalam wakaf itu pada dasarnya itu mempunyai dasar hukum, baik itu secara hukum Islam maupun secara hukum regulasi hukum Indonesia. Dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Dalam surat tersebut yang artinya kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebijakan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan kebahagiaan harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dalam surat ini menyebutkan bahwa kita diharapkan menafkahkan harta kita untuk ke jalan Allah. Dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, bahwa jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu Sodakotin jariyatin. Sodakotin jariyatin ini para ulama menafsirkan bahwa sodako jariyah itulah yang dinamakan dengan wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf ini pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika Umar bin Khattab itu menyampaikan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mempunyai tanah yang cukup indah dan tanahnya subur, dan kalau saya masuk di tanah itu maka hati saya tentram, hati saya senang, dan saya ingin harta ini sampai pada di surga nanti." Itu di mana? Di tanah di Khaybar. Maka Rasulullah menyampaikan, tahan tanahnya dan manfaatkan hasilnya. Itu awal dari sejarah wakaf. Kalau secara regulasi di negara kita, wakaf ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan sudah disempurnakan dan diatur juga di Peraturan BWI, Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Di undang-undang itu dan peraturan tersebut sudah diatur bagaimana untuk orang mewakafkan, pengelolaannya wakaf itu sudah diatur di sana. Itu bisa kami pertanyakan, mewakafkan sesuatu itu berarti mengeluarkan sebagian atau seluruh dari harta kita untuk kepentingan umat. Terus yang membedakan antara wakaf dengan infak, sodako, zakat dan lain-lain dalam Islam itu kira-kira spesifiknya di mana tentang wakaf itu sendiri? Ya, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Jadi wakaf pada dasarnya adalah perbuatan hukum untuk memisahkan hartanya, harta benda pewakif,
baik itu secara keseluruhan maupun secara sebagian. Jadi kita bisa mewakafkan sebidang tanah kita baik itu keseluruhan maupun sebagian, dan dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Ini bedanya. Jadi wakaf itu bisa diwakafkan dengan jangka waktu tertentu, tidak keseluruhan dan seterusnya. Jadi wakaf itu bisa sepanjang masa saya wakafkan tanah ini keseluruhan atau sebagian ini, dan tidak ada batas waktunya, seterusnya. Dan bisa juga seumpama saya punya tambak ini saya wakafkan tapi dengan jangka waktu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun bisa diwakafkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Nah, perbedaannya dari antara wakaf, infak, sodako, dan zakat ini hampir, kalau orang awam atau seolah-olah sama-sama mengeluarkan harta benda kita, ya, baik itu wakaf, infak. Kalau kita punya uang, punya harta, bisa kita berikan kepada orang. Apa bedanya? Dari sisi hukum, wakaf, infak, sodako itu hukumnya semuanya adalah sunnah, yang jumlah dan waktu penerimanya tidak ditentukan. Jadi wakaf, infak, sodako itu waktunya tidak ditentukan. Jadi kalau kita sudah punya uang atau punya harta, bisa kita berikan kepada fakir miskin. Sama-sama kita keluarkan. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah dan tidak ada waktu yang ditentukan. Sedangkan zakat, kalau zakat hukumnya wajib. Hukumnya wajib, yang jumlah atau nisabnya, terus waktunya dan penerimanya itu juga ditentukan, sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi zakat itu apa jumlahnya, bisa Muslim, kaum umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat kalau sudah memenuhi nisabnya, memenuhi jumlahnya. Terus waktunya itu juga ditentukan, penerimanya juga sudah ditentukan. Ada 58 asnaf ya, penerima zakat itu. Itu cukup. Jadi bagaimana zakat diberikan kepada orang sebagai modal orang yang kaya? Tidak boleh, sudah ditentukan. Kepada anak yatim boleh, tetapi tidak menjadi bagian penerima. Tetapi kalau ketiga tadi, wakaf, infak, dan sodako, bisa diberikan kepada semua orang yang berhak menerima. Namun dari sisi objek pemberian harta benda, kalau wakaf adalah harta wakaf harus dijaga, dipelihara dan diabadikan, tidak boleh berkurang sama sekali. Wakaf ini tak kurangi gaya biaya, tidak boleh. Harus utuh. Yang bisa dikembangkan, yang bisa dimanfaatkan sebesarnya bagi masyarakat adalah hasilnya. Jadi wakaf itu tahan hartanya, pokoknya, dan berikan manfaatnya kepada orang lain, kepada kemaslahatan umat. Sedangkan harta zakat, infak, dan sodako harus, ini bedanya. Kalau harta zakat, infak, dan sodako harus habis. Kalau tidak habis, tidak boleh, harus habis. Yang diberikan kepada yang berhak. Kalau infak, sodako diberikan orang fakir miskin. Zakat tadi dapat asnaf. Kalau wakaf itu lebih fleksibel dan lebih luas. Itu perbedaannya. Untuk secara hukum maupun objek pemberiannya. Mungkin sebelum kami tutup perlu diperjelas lagi tentang masalah wakaf untuk mensejahterakan
otonomi umat itu apakah memungkinkan itu dari sisi hukum dan Islam? Tolong dijelaskan Pak Sur. Nggih. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh untuk manfaat dari wakaf itu untuk kemaslahatan umat, dari wakaf itu ada unsur-unsurnya dalam berwakaf. Jadi supaya paham, jadi tidak seperti zakat sepokoknya kekno ini tidak boleh. Jadi unsur-unsur wakaf ini harus dipenuhi. Ada 6 unsur wakaf. Ya, pertama adalah wakif. Siapa wakif itu? Adalah orang yang memberi wakaf. Yang kedua adalah nadir. Nadir adalah yang memberi, yang mengelola zakat itu sendiri. Yang ketiga adalah setelah wakif mempunyai harta benda wakaf, harus punya harta benda yang diwakafkan, dan harta benda ini harus dikuasai penuh oleh pewakif. Tidak boleh harta benda ini sebagian punyanya orang lain, punyanya saudara, tidak boleh, harus dipenuhi atau dikuasai penuh oleh pewakif. Itu harta benda. Yang keempat adalah ikrar wakaf, dan kelima peruntukan wakaf itu sudah ditentukan, dan keenam terakhir adalah jangka waktu. Dan untuk kemaslahatan umat, wakaf ini bisa dikembangkan oleh nadir untuk kemaslahatan umat, baik itu dalam bentuk wakaf produktif maupun wakaf uang itu. Itu nanti kita berikan lebih perbedaan antara wakaf uang dan wakaf yang berbentuk uang itu lebih lanjut, nanti kita sampaikan pada episode yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Ipari Sidoarjo. Semoga Ipari Sidoarjo semakin jaya dan membawa manfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.